dulu, ini buat apa sebenarnya ya Allah gitu. Kebetulan juga hatinya ada cahayanya, mampu menerima petunjuk Allah Ta'ala, jadi nyambung, oh buat ini tepat gitu. Kalau hatinya belum ada cahayanya, belum bisa menerima petunjuk. Nah itu. Tapi sebenarnya sudah tobat, kita sudah belajar bertobat gitu. Belajar mengembalikan ke Allah Ta'ala. Ini bismillah aja. Timbang dan akal pikiran, oh ini gitu. Kalau sering terima rezeki yang subhat itu juga bisa menutup hati kita tuh ya, bisa nggak akan dapat duit dari Allah. Pada prinsipnya yang akan menggelapkan pada prinsipnya. Yang subhat itu. Kecuali tadi kita akali dengan apa ya, dengan itu tidak mudah ya, karena kita juga harus mengukur ke keadaan rumah kita. Itu tidak mudah itu. Saya tidak bisa mengatakan ya atau tidak. Lihat keadaan, lihat apa ya? Ini apa nih? Apakah memang punya kebutuhan tertentu gitu? Terus berapa persen yang kalau kita zakati atau kita tidak terima sama sekali? Itu kompleks karena hidup kita kan semua saling terkait ya. Anak, istri, rumah, masyarakat itu. Jadi nggak bisa dipisah-pisah sebetulnya itu. Tapi kalau untuk yang syubhat itu kan ada hadis Rasul diperintahkan untuk ditinggalkan. Tinggalkan yang syubhat. Iya, memang kalau kau iya. ambil yang tidak meragukan. Kalau emang imannya kuat, iya. Hanya misalnya kadang-kadang kita kan terkait dengan iya itu yang jadi masalah. Tapi kalau imannya kita kuat sih nggak diambil sebetulnya. Ribu ilama yuribu. Jadi tinggalkan. Jadi pembacaannya gimana? Jadi itu gimana? Keluarga sebagian kita sakatkan gitu. Kalau misalnya kita terima yang subhat gitu. Saya nggak bisa tidak bisa memutuskan sih, karena nanti kalau saya katakan iya, saya nggak tahu natur persoalannya kan seperti apa. Gitu. Walaupun secara prinsip tadi emang harus dibuang. Jadi dianggap melawan arus kita kan nggak bisa, itu kan udah sistem itu kan udah jadi sistem seperti itu loh. Ada masalah, katakanlah menurut tim gitu kan. Itu sudah jadi tugas pokok dan fungsi kita, karena fungsi honorin lagi gitu. Ada yang berbuat seperti itu, tapi ada beberapa kali lagi itu kan udah ada SK-nya, udah ada resmi, diterima aja. saya nggak bisa memutuskan apakah itu memang betul-betul subhat atau enggak. Saya nggak bisa apa ya, hukumnya akan terhadap harta yang di apa ya, di pembagian yang kantor berikan itu panjang gitu. Makanya Mas Fandi mengatakan ini harta subhat nih gitu. Betulkah subhat harta itu gitu? Kalau emang itu harta subhat tadi buang saja gitu. Tapi banyak hal yang terkait di belakangnya itu apa gitu. Belum tentu syubhat juga Pak barangkali. Betul, makanya itu masalahnya. Tercampur. Mungkin ada hak di situ, ada apa itu yang tidak mudah. Tidak mudah. Kita emang diwajibkan untuk mengerti hukum agama di situ. Kemudian mengevaluasi tuh dari harta yang gitu, harta yang turun itu. Jadi bukan syubhat semua, tercampur. Sebetulnya ada hak, memang hak kita gitu. Makanya sebetulnya antara harta yang tiba-tiba kita terima dengan apa ya, dengan pos yang mesti kita isi atau hak anak, hak istri misalkan, itu memang harus ditimbang. Menurut saya pada akhirnya tidak bisa tidak boleh semua harus terkontrol sih mungkin tuh, karena semua akan dipertanggungjawabkan masalahnya. Gitu. Jadi kalau saya ini kan seperti Kang Sam dulu, kalau misalnya kita terima gaji 1 juta gitu, ya bekerjalah lebih dari 1 juta gitu. Jadi saya ya kalau misalnya saya terima honor lebih gitu ya dari gaji per bulan yang ditetapkan gitu ya, gitu, dan ada honor tim apa gitu, ya saya terlibat di kepanitiaan apa itu saya ya memang kan ada aturannya tuh mah. Kalau kita jadi panitia apa, ada upahnya, ada apa, wajar saja.
Honor. Itu kan honor kerja. Makanya belum bisa memutuskan tuh. Apakah emang tuh betul-betul subhat atau Kalau kebanyakan sih kan orang-orang fiktif aja tuh kan ya, masuk tim ini, padahal dia nggak kerja, cuma numpang rekan aja, terima. oh iya, itu mah kembali ke diri sendiri. Jadi kalau kita emang betul-betul bekerja, kita mungkin punya hak buat terima itu. Kita emang menerima. Jadi yang itu kan kita masing-masing ya nanti pada akhirnya. Kita tidak bekerja, kita tidak punya kontribusi nih gitu atau apa gitu. Agak sulit. Tapi insya Allah kalau karena kita butuh bantuan Allah Taala, dimanapun kita tinggal, Allah akan berikan sebuah pencerahan gitu. Bagaimana mengatasi, mengelola antara kebutuhan gitu, dan demand supply ya, dan ya Allah ngasih apa ya sumber penghidupan gitu dari banyak hal. Itu memang seni. Itu seni. Dan tiap orang dituntut buat bisa mengelola itu semua di rumahnya. Tiap orang ya tidak akan sama. Dan kadang-kadang sering tidak tahu gitu. Yang tahu kan diri sendiri. Nanti kalau ada harta panas akan tahu hati itu kok nggak enak nih gitu. Ya kalau suatu ketika kita akan kalau ada nur iman, ini ada yang nggak bener nih hartanya gitu. Maksudnya akan pembawaannya tidak enak gitu. Campur gitu Pak ya. Tercampur dan akan ditampakkan kok. Misalnya gini contoh di kalau Salik itu. Kang, saya lihat bak mandi mau wudhu, tapi kok ada kotoran mengambang di baknya gitu, kotoran manusia gitu. Nah itu ada yang kecampur. Coba evaluasi deh. Gitu. Kan Allah rahmati ya, Allah bantu. Ada sesuatu yang campur, bongkar tuh apa ya pembelanjaannya seperti apa gitu. Ada unik itu kadang kotoran manusia mengambang di tempat wudhu atau apa. Nah itu pentingnya punya hati gitu. Walaupun mau makan berbuat salah itu melihat tok gitu. Atau panas gitu. Atau ragu ini nggak bener nih ini gitu. Atau bau bangkai gitu atau apa. Kita bisa Allah bisa menuntun. Itu orang yang Allah jaga gitu. Apalagi kalau di pesta prasmanan gitu kan, mau makan ayam ini apakah ada flu burungnya, tidak thayyib, apakah ini ayam buat jangan-jangan ayam bangkai, ayam tidak mengalir darahnya, atau ayam buat berhala barangkali gitu, campur di situ nangkring gitu. Itu Allah akan tunjukkan. Gitu. Jadi kalau jiwa itu sudah bangun mau ngambil ayam juga berhenti, nggak bisa. Gitu. Dia mau ngambil itu tapi dipindahkan ke situ aja. Jangan diambil maksudnya. Iya, atau dengar gitu. Ayamnya ngomong. Apa? Ayamnya ngomong. Bisa aja zatnya bicara. Bisa aja bicara. Gitu. Iya dagingnya maksudnya ngomong. Apa? Dagingnya. Bisa. Sangat bisa. Ini kan gini tentang amal saleh. Saya pernah nonton filmnya Si Pitung sama teman. Terus dia bertanya dalam hati, gimana sebenarnya Si Pitung itu? Tentang dia merampok harta company, gabungan harta company. Terus tapi dia salurkan ke setiap miskin gitu. Teman saya bertanya dia bertanya, tapi dia bertanya dalam kata tidak butuh jawaban dari saya. Cuma jadi itu jadi pikiran saya gimana? Harta company. Ya, dia kayak ini dia company ambil harta secara tidak sah dari masyarakat. Kondisi itu datang mencurinya, terus kemudian kembalikan ke masyarakat itu gimana itu kalau kondisi itu gimana dengan amalannya? Kalau amal soleh pada prinsipnya itu apakah Si Pitung itu memang harus seperti itu pekerjaannya? Ya. Kalau memang Allah perintahkan seperti itu amal soleh buat dia. Walaupun dia dengan cara mencuri, mengambil tanpa izin. Iya, tentu saja kalau memang kalau memang itu sebuah tindakan yang Allah perintahkan, tentu memang itu ada bukan hak company harta itu gitu. Itu memang harta masyarakat gitu. Jadi bukannya bentuknya mencuri ya, tapi mengembalikan hak. Mengembalikan haknya gitu. Si Pitung tadi itu. Dia pada prinsipnya semua pekerjaan kita pun juga diukur dari apa yang Allah perintahkan.
Itu amal soleh. Ada Nabi Khidir tuh, ada anak kecil dipenggal kepalanya. Ada perahu bagus dibocorin gitu kan itu malah merusak kelihatannya, betul nggak? Tapi itu amal soleh buat Nabi Khidir walaupun membunuh orang gitu. Jadi belum tentu bisa diukur dari apa ya, baik buruknya gitu. Ada hikmahnya itu Pak, kita kan nggak tahu hikmah. Iya, ada hikmahnya tentu saja. Jadi prinsipnya amal soleh itu harus dengan perintah Allah di hati kita gitu. Itu prinsipnya. Terus ini kasus kedua lagi yang saya sebut saja namanya seperti Dorce itu kan. Dia banyak memelihara anak yatim, tapi dia itu top karena gitu kan, dia dari laki-laki jadi perempuan dan dia merubah dirinya. Dan akhirnya dia top, dia menghibur kesana kemari dengan kondisi yang ada sekarang. Terus hartanya dia sisihkan untuk beramal karena anak yatim gitu, gimana? Wah, kita tidak walaupun kan sifat banci juga kategorinya penyakit sebetulnya gitu. Yang saya ini kan penekanannya karena dia merubah dirinya secara fisiknya, dia rubah kan. Yang satu dia itu operasi plastik gitu, dan dia karena hasil operasi plastik dia ngetop jadi gitu. Satunya itu kan dilarang, kita dilarang untuk meniru-niru laki-laki, dilarang meniru-niru perempuan atau sebaliknya gitu. Iya. Tapi ujung-ujungnya dia bersedekah untuk anak yatim gitu. Mungkin buat beliau juga ini tahu bahwa ada hal yang tidak pas dalam tindakannya. Maka dia berbuat baik, menebus usaha itu ya. Kompensasi gitu Pak. Kompensasi. Gitu. Kan bisa begitu. Adapun misalkan seorang punya tendensi ini itu terkait orang tuanya biasanya. Jadi seanak menjadi cenderung kemana, ke kiri, itu yang tahunya orang tuanya gitu. Ini terkait dengan kenapa? Gak punya orang tua. Waktu kecilnya kan dilahirkan. Sama tuh gini. Ibunya meninggal waktu dia melahirkan dia. Oh gitu. Iya. Melahirkan, meninggal. Tapi mungkin berarti bapaknya. Nggak ada. Bapaknya tinggal. Oh. Dan itu biasanya neneknya kalau salah itu ya. Neneknya. Jadi terbentuk karakter wanita itu. Enggak, dia susah banget. Susah benar-benar. Tapi waktu dia ini, dia waktu mau kawin sama laki-laki, dia datang ke satu ustaz, dia bilang kamu jangan bikin dosa lagi, terus dia gagalin. Begitu. Dia mau bimbing yang terjadi aja. Saya khawatirnya begini, kejadiannya tuh berimbas kepada hal lain seperti orang bisa korupsi terus nyumbang masjid, begini aja gitu jadinya. Sementara kan kayak dosa kasusnya sudah jelas di Quran dilarang meniru-niru wanita, meniru laki-laki, meniru perempuan. Jadi kalau istrinya ada istilah kompensasi, bisa saja yang koruptor, anti korupsi, masjid, haji dan sebagainya. Pemutihan dong tuh sih. Ya itu. Lah yang itu. Memang untuk mengsedekahkan harus yang baik memang. Sedekah dari yang baik. Jadi sama ya, membuang harta juga itu memang kembali ke masing-masing. Yang tahu itu kan dari dirinya. Apakah itu memang ikhlas, apakah itu membuang harta yang tidak baik atau hanya penebusan dosa itu. Pada prinsipnya memang menginfakkan juga itu harus yang baik-baik gitu. Bahkan mensedekahkan yang kita cintai gitu. Itu termasuk albir, kebaktian yang tertinggi ya. Kalau misalnya membayar zakat dengan bunga kita punya deposito udah jatuh tempo, udah jatuh zakat, kemudian kan ada bunganya itu kita bayar zakat deposito dengan bunganya itu bisa nggak? Saya tuh sebenarnya orang yang sangat bodoh tentang ekonomi. Jadi kalau sudah menyangkut uang, saya tuh bingung gitu hukum. Jadi saya tidak bisa menghukumi masalah deposito, hukum bunga, riba. Itu ibu saya nggak ngerti. Itu memang mengundang teman-teman di bidangnya untuk kalau terang hati. Saya hanya kerjaan cuma ini ya. Jadi nggak tahu betul. Saya sumpah saya nggak tahu.
Jadi nggak bisa kan, tidak adil kalau saya menghukumi hal-hal yang saya nggak. Kita nggak tahu. Betul, saya tidak tahu. Gitu. Saya juga mau dulu waktu S1 mau dari SMA ya. Saya sangat mengenai ekonomi. Gitu. Karena memang ya sejak SMP juga ekonominya jelek, ini ngitung-ngitung nggak ngerti gitu, ada mesem itu seperti apa, jadi nggak masuk logika saya lah gitu. Buat sahabat-sahabat yang di situ lah punya amanah ya, amal solehnya gitu, membongkar kaidah hukumnya seperti apa. Misi hidupnya di situ. Gitu. Jadi sampai mati pun kayaknya saya tidak akan pernah ngurus itu. Yang saya tidak tahu, saya betul tidak tahu. Jadi ya nggak bisa menghukumi. Makanya tadi masalah harta subhat ini gitu. Mungkin merasa tidak pernah akan jadi punya berharta banyak ya, jadi maksudnya saya nggak mikirin itu gitu. Tapi kalau buat yang mau kaya, nah itu wajib berpikir mau pakai deposito, mau pakai apa gitu. Saya mah harusnya nggak pernah berpikir jadi itu gitu. Jadi nggak pernah merasa punya kepentingan buat mikirin itu. Sering yang nanya begitu memang, tapi saya nggak bertanya. Lu nanti kan ditanya hukum deposito bagaimana, apakah itu Iya. riba atau bukan? Betul itu. Sana gitu. Gitu. Semoga nanti ada waliullah yang ekonom. Jadi dia bisa ngasih sebuah keputusan hukum seperti apa gitu. Kalau saya betul-betul tidak tahu. Gitu. Kalau saya tahu saya jawab. Bidang yang saya betul-betul nggak bisa saya sentuh. Baik, terima kasih. Tapi pada prinsipnya kita tidak pernah tahu hati orang seperti apa. Di zaman ketika Bani Israel mau meruntuhkan sebuah benteng, gitu, kan itu hukumnya hancurkan semua yang dalam benteng itu. Hanya saja yang selamat itu pelacur, gitu. Kan nolong orang yang nolong Bani Israel, gitu. Dia menurunkan mata-matanya dari benteng, gitu. Itu yang diselamatkan orang. Gitu. Jadi atau yang siapa, Maria Magdalena juga sama kan bisa. Jadi malah walaupun dia pelacur sebelumnya, tapi Allah mengampuni gitu, malah dia menjadi pelayan setianya. Jadi nggak pernah tahu manusia seperti apa. Gitu. Jadi di mana dia kembalinya gitu. Bahwa orang itu bisa berbuat salah, iya sebelumnya gitu, berbuat salah seperti apa. Tapi kan yang tahu ini kan hanya Allah dan dia. Walaupun seperti kiai besar, tapi banyak yang tidak bertobat katanya gitu. Dia mencari kemakmuran aja gitu, kemasyhuran, sum'ah. Jadi di situ kita ada sebuah batas yang kita tidak bisa menghukumi orang lain akhirnya, gitu. Jadi lebih baik sibuk mengukur diri sendiri, wah ini banyak persoalan gitu. Sendiri. Tadi ada harta yang misalkan yang subhat. Kalau memang itu sudah memang subhat kategorinya betul-betul gitu. Dibuang pun susah juga, karena juga kita seperti membuang mau zakat apa pakai ini. Mengganti zakat kan itu tidak boleh, karena pada prinsipnya kan ya zakat tidak bersih gitu. Yang itunya mungkin ya dilepaskan aja gitu. Tapi tidak boleh mengganti zakat dengan uang subhatnya, nggak boleh. Dari yang bersihnya. Yang subhatnya dipotong aja gimana gitu. Atau beli makanan kucing misalkan atau apa. Kucing makan, wah dimakan aja, tidak akan neraka. Baik sahabat-sahabat, mudah-mudahan mohon maaf jika ada hal-hal yang saya tidak mampu untuk menjawabnya. Jadi takwa itu membuahkan ilmu gitu. Bahkan di hadis yang lain misalkan ada kesesuaian nih. Hasanah itu buah takwa. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah ya, kita kan berdoa begitu. Orang mengatakan doa sapu jagat tuh gitu. Rabbana atina fid dunya, itu penutupnya gitu. Tapi para sahabat Rasulullah bertanya ke Rasulullah. Gitu. Ya Rasul itu hasanah gitu. Jadi Nabi seringkali mendefinisikan kata-kata yang asing buat mereka sendiri. Gitu. Untuk kita hasanah memang asing itu bahasa Arab ya gitu. Tapi di para sahabat pun juga bertanya, ya Rasulullah apa tuh hasanah gitu. Nabi itu seperti sastrawan pada zamannya waktu itu.
Jadi mendefinisikan ada kata-kata baru yang seringkali para sahabat bertanya. Saya sering menemukan hadis-hadis yang sahabat bertanya, ya apa artinya itu darul hadnah gitu, atau apalah banyak sekali. Jadi hasanah yang kita doa di Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu buah takwa. Jadi kalau kita tidak takwa, nggak ada hasanah. Takwa juga harus dengan iman yang nur juga gitu, harus dengan taubat juga dari awal. Jadi hasanah di situ maksudnya kebaikan, Pak. Nah, hasanah itu ini juga kan buahnya ilmu. Jadi ilmu itu Pak Sadim merupakan termasuk hasanah ilmu itu. Jadi kalau misalkan kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, itu punya iman, kita juga beramal soleh, belajar bersyukur, belajar bersabar, nolong orang lain gitu, amar ma'ruf nahi munkar gitu, itu kan amal soleh gitu. Kita sadar dalam kategori takwa. Nanti Allah akan balas dengan hasanah. Hasanah tiap orang beda-beda gitu, tidak beda-beda hasanahnya itu. Ada yang jadi nur ilmu, ada anugerah, banyak anugerah Allah tuh, banyak anugerah. Nah, ilmu itu termasuk hasanah gitu, bagian dari hasanah. Hasanah itu banyak sekali. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Ilmu juga bertingkat-tingkat. Ada ilmu ilham gitu, sampai ke nur ilmu tinggi-tinggi. Ilmu kewalian sama ilmu kenabian tidak sama juga. Ilmu Nabi Musa dan ilmu Nabi Ibrahim tidak sama juga gitu. Hiasannya malu. Di surat Al-Baqarah 282 itu yang paling bawah sekali ayatnya.